Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti, mengajar di SDN 3 Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Lebak, Banten. Saya mahasiswa PPG dari LPTK Untirta, Serang, Banten, dengan NIM 2237250027. Mari kita saksikan uji kinerja saya di kelas 5 dengan judul teks prosedur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Sehat. Ya, kita bertemu lagi pada hari ini. Coba untuk KM silakan disiapkan. Belajar membaca dong. Baca dimulai. Kita cek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada. Sama? Lalu. Mana? Izin. Mereka izin. Kalau Awi? Sakit. Kita doakan yang sakit semoga cepat Sembuh. ya. Oke, sebelum kita ke pelajaran, semuanya mohon berdiri. Kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya ini. Mana semangatnya? Tepuk semangat! Tepuk semangat lebih kencang! Terima kasih. Oke, kita hari ini belajar apa? Teks prosedur. Ya. Ada yang tahu apa itu prosedur? Langkah-langkah. Boleh. Terus selain langkah-langkah apa? Cara. Terus apa lagi? Selain cara, tutorial. Teks prosedur itu adalah apa? Tadi apa? Teks prosedur itu adalah langkah. Atau cara atau apa lagi? Tutorial. Oke. Di sini sok silahkan kalian siapkan alat tulis beserta bukunya. Nanti kalian tulis sedapatnya saja, ya. Tadi apa yang kita coba dulu? Langkah-langkah, terus cara, kemudian tutorial. Ya, itu teks prosedur. Kemudian ada lagi di sini ada teks prosedur. Di sini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Di sini ada makna teks prosedur, kemudian jenis teks prosedur, struktur teks prosedur, kaidah kebahasaan, ciri teks, kemudian contohnya nanti ada, kemudian nanti kalian praktek kelompok ya, kemudian ada presentasi sama latihan. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Terus apakah
mie instan? Pernah. Oke, kira-kira bagaimana cara memasaknya? Nah, ini kalian mau masak mie instan. Bagaimana cara memasak? Siapkan bahan-bahannya. Kemudian apa lagi? Tuangkan minyaknya, panaskan dulu airnya, tuangkan minyaknya. Terus apa lagi? Masukkan bawangnya. Terus kemudian nanti disajikan. Terus dimakan. Ya, seperti itu. Oke, di sini ada tadi makna teks prosedur. Teks prosedur itu apa? Teks prosedur itu merupakan teks yang berisi langkah-langkah urut untuk melakukan suatu kegiatan. Tadi ini misalkan mau bikin mie instan, pertama panaskan dulu airnya, terus siapkan mangkuknya, ya, bukan mie instannya ke dalam air panas. Kalau sudah matang, baru disiapkan kemana? Ke mangkuk, ya, seperti itu. Itu adalah teks prosedur. Ya. Di sini ada tujuan teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, membantu orang untuk memahami cara melakukan sesuatu. Misalkan tadi kita ada orang yang bertanya gimana ya melakukan atau memasak mie instan. Terus kemudian kita tahu caranya, terus kita kasih tahu orang tersebut. Ya, seperti itu. Itu untuk membantu orang untuk memahami. Terus yang kedua itu memberikan petunjuk langkah demi langkah. Tadi langkah pertama, siapkan dulu airnya, dipanaskan, ya. Terus kemudian tuangkan bumbu-bumbunya, seperti itu ya. Oke. Yang ketiga ada mencegah kesalahan saat melakukan kegiatan. Apa tadi teh melakukan apa ya? Mie instan, ya. Mie instan salah. Misalkan bumbunya dulu dimasak, ya, baru mie-nya, itu tidak, ya, itu salah. Terus kemudian ciri prosedur. Yang pertama ada apa? Menggunakan langkah berurutan. Terus yang kedua ada menggunakan kata kerja. Ada yang tahu kata kerja? Kata kerja itu apa sih? Apa? Ambillah, tuangkan. Terus apa lagi? Kata kerja. Aduklah, potonglah. Ya, itu adalah kata kerja. Misalkan tuangkan mie instannya ke dalam mangkuk, misal ya. Atau aduklah sampai rata. Itu kata kerja. Terus yang ketiga menggunakan kata penghubung. Ya, yang tahu kata penghubung yang kayak gimana? Lalu, terus ada lagi, apa lagi? Kemudian, ya, dan terus apa lagi? Setelah itu kata penghubung. Kemudian yang keempat ada bisa disertai alat dan bahan. Apa saja alat-alatnya? Mie instan, masak mie instan apa aja alat-alatnya? Ada wajan atau panci, terus mangkuk, itu alat dan bahan. Begitu ya. Bisa dimengerti? Bisa. Terus kemudian di sini ada struktur teks prosedur. Di sini ada 3 strukturnya ya. Yang pertama itu ada judul. Ya. Judul atau tujuan kegiatan. Judulnya apa? Nih, kamu misalkan masak nasi goreng judulnya. Ya. Tujuannya untuk apa misal? Untuk makan biar kenyang, ya. Yang kedua, bahan dan alat jika diperlukan. Masak nasi goreng, apa aja ini? Alat dan bahannya. Ada apa aja? Ada wajan. Ada apa lagi? Ada minyaknya, seperti itu, ya. Kemudian langkah-langkahnya. Langkah-langkah pertama, misalkan tuangkan minyak ke dalam wajan. Tadi saya pakai pakai kata penghubung. Setelah itu kata pekerja, ya. Tuanglah bahan bumbu ke dalam wajan. Bisa dimengerti? Bisa. Oke,
Selanjutnya ada kata yang sering digunakan di dalam teks prosedur. Yang pertama ada kata kerja perintah. Apa itu kata kerja perintah? Digunakan untuk menyuruh. Contohnya seperti apa? Kata kerja perintah. Ya, yang tahu. Tuanglah. Ya, terus aduklah. Terus apa lagi? Masukkan. Boleh. Aduklah. Ya, seperti itu. Kemudian tata urutan. Tata urutan itu menunjukkan urutan langkah seperti itu ya. Selanjutnya sini tadi contoh membuat mie instan. Alat dan bahannya ada 1 bungkus mie instan. Kemudian ada air secukupnya. Kemudian panci dan kompor. Terus mangkuk dan sendok. Itu alat dan bahan. Langkah-langkahnya: rebus air dalam panci mie instan ke dalam air mendidih. Ya. Kemudian masak selama 3 menit. Ya. Atau kemudian tuangkan bumbu ke dalam mangkuk. Ya. Kemudian apa lagi? Masukkan air dan seperti itu. Aduk rata dan siap disajikan. Itu langkah-langkah cara membuat mie instan. Ada contoh di sini, kita simak video tayangannya. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di dapur Kadina. Kali ini aku akan membuat nasi goreng ala Soraya yang enak banget. Kalau gitu, yuk langsung kita praktekin. Aku akan bikin untuk 1 porsi, jadi aku siapin 1 piring nasi. Bahan lainnya ada 2 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, 2 buah cabai merah keriting, 1 buah cabai hijau atau merah yang besar, daun bawang secukupnya, 1 butir telur, 4 buah bakso. Aku pakai bakso sapi dan bakso ikan. Bumbu-bumbunya akan aku sebutkan saat memasaknya. Nah, ini bawangnya mau aku ulek dulu. Itu cara apa? Bikin nasi goreng. Kemudian iris-iris cabai keriting dan cabai besar. Baksonya juga diiris-iris. Sekarang kita mulai masak. Pertama masukin dulu telurnya. Ada yang lapar? Jadi lapar tidak? Ada yang pernah membuat nasi goreng? Apakah seperti ini langkah-langkahnya? Bawang yang sudah Iya. dihaluskan. Masukkan cabai dan masak hingga layu. Masukkan 1 sendok makan minyak ikan. Sendok lainnya aku pakai sendok takar ya, jadi 1 sendok makan itu dapatnya banyak karena bentuknya bulat ikan. Nah, kalau pakai sendok makan biasa kayaknya mungkin 2 sendok deh, karena kalau kecap ikannya kurang, rasanya tuh kurang mantap. Terus masukin bakso. Aduk-aduk sampai baksonya lumayan matang, baru masukkan daun bawang. Oke, itu cara-cara
membuat nasi goreng. Untuk selanjutnya, tadi udah bikin nasi goreng udah. Terus kemudian cara merebus mie instan. Ya, sekarang kalian bagi kelompok, udah ya? Udah. Ada kerja kelompok. Kelompoknya kalian nanti di sini ada gambar. Misalkan ini membuat jus alpukat. Nanti kalian itu beri waktu 20 menit. Kalau lama 15 menitan lah ya. Karena ini kita kelompok. Nanti kalian di sini tulis bahan-bahan jus alpukat apa saja. Ya. Kemudian cara pembuatannya. Cara pembuatannya gimana? Bikin jus alpukat itu seperti apa? Terus ada di sini ada risol. Membuat risol itu kayak gimana? Bahan-bahannya apa saja? Terus ada cara pembuatannya. Cara pembuatannya bagaimana? Ada lagi di sini ada seblak. Seblak apa ini kelihatan? Seblak ceker. Cara bahan-bahannya apa? Terus cara pembuatannya bagaimana? Nanti kalian tuangkan di sini. Kalau sudah beres, nanti perwakilan kelompok presentasi ke depan, ya? Siap? Dimengerti? Dimengerti. Oke, 10 menit lagi ya waktunya. 1 sendok teh gula pasir. Satu sendok makan kecap manis. Tujuh menit lagi waktunya. 1 sendok bawang putih. 3 sendok kencur. 2 butir kemiri. 1/2 sendok makan garam. Sedikit penyedap rasa. 1 sendok teh gula pasir. Sudah? Sudah semua? Sudah. Sekarang kalau sudah, kalian perwakilan kelompok untuk presentasi ke depan. Bacakan hasil praktek kelompok kalian ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili kelompok Bola Venesia. Cara membuat jus alpukat.
susu, 1 sendok makan gula atau madu. Blender pisau gelas sendok. Cara pembuatan: 1. Potong alpukat secara vertikal menjadi 2 menggunakan pisau. Kemudian putar buah sehingga daging buahnya terlepas dari bijinya. Buang bijinya dengan sendok lalu keluarkan daging buah alpukat tersebut menggunakan sendok. 2. Memasukkan daging alpukat ke dalam blender. 3. Tambahkan setengah cangkir susu dan aduk rata. Jika sudah, silakan untuk menambahkan sisa susu dan blender lagi. 4. Hal tersebut akan menghasilkan tekstur es alpukat yang lebih lembut dan lebih enak. 5. Agar terasa lebih segar, silakan menambahkan beberapa es batu ke dalam gelas. 5. Sajikan jus alpukat tersebut dalam keadaan dingin dan nikmati. Manfaat buah alpukat untuk kesehatan: menjaga kesehatan jantung, menjaga kesehatan mata, mencegah kanker, mengontrol berat badan, mencegah diabetes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita periksakan kelompok aplesia ya. Selanjutnya kelompok anggrek. Silakan kelompok anggrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pemanah anggrek akan membuat seblak ceker. Bahan: 1 kilo ceker ayam, 1 buah telur ayam, 1 buah bawang bombay ini sesuai selera, 3 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 1 ruas lengkuas geprek, 2 gelas air mendidih. Cara pembuatannya: 5 buah cabai merah tanjung, 10 buah cabai rawit, 3 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, 1 siung kencur, 2 butir kemiri, 1/2 sendok makan garam, sedikit penyedap rasa, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok makan kecap. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa nilai ya tadi ya. Nah, yang ini cara membuat risol. Sebelah jadi lapar ya. Nah, oke, presentasi sudah. Ada soal evaluasi. Kalian tadi udah melihat atau mendengarkan pemaparan dari Ibu. Sekarang kalian mengisi soal sedapatnya saja. Ya, sedapatnya saja. Di sini ada 10 soal. Kalian boleh mengisi sedapatnya aja tadi yang kalian lihat, yang kalian dengar tentang teks prosedur. Waktunya 10 menit. Di cara jawabnya boleh dilingkar jawaban yang menurut kalian benar atau disilang ya. Waktunya 10 menit, 1 soal 1 menit. Ini soal evaluasi kalian. Tadi sudah mendengarkan sama sudah melihat. Perangan saja. Capek tidak? Capek tidak? Melelahkan tidak? Melelahkan. Oke. Terus tadi permainannya, Ibu punya permainan tidak boleh? Kita permainannya oper-oper ini, ya, lempar-lempar ini, ya. Tapi pakai nyanyian. Yang di mana ada nyanyiannya berhenti, ini juga harus berhenti, ya. Mulai dari mana? Mulai dari cowok atau dari cewek? Cowok. Nyanyinya apa? Potong bebek angsa. Boleh.
dari teks tersebut? Cara membuat jus alpukat tadi tahu ya? Ada yang pernah membuat jus alpukat di rumah? Mungkin caranya tadi ada yang memakan dengan berbeda dengan cara tersendiri ya. Ada yang jus alpukat, kemudian jus apa lagi? Jus mangga mungkin ya. Terus kemudian sebelah ceker. Bukan hanya ceker aja, mungkin ada sebelah mie ya, mungkin ada sebelah bakso, itu bisa jadi ya. Oke, ini kesimpulannya. Teks prosedur itu membantu kita untuk melakukan sesuatu. Mau bikin apa aja ya. Misal kalian tidak tahu cara menghidupkan laptop ya, mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu ya. Yang tahu masih tahu, yang belum. Nih gini nih cara menghidupkan laptop. Pertama-tama ada tombol on off-nya di situ, misal tekan di situ. Ya, mungkin cara menghidupkan atau mematikannya, ya. Itu mengasih tahu kali nanti ya. Kemudian tadi melakukan sesuatu dengan urutan yang benar dan jelas. Contohnya apa? Obat. Obat kalau kata dokter, menurut resep dokter harus benar, ya. Kalau kata dokter 3 kali sehari minumnya ya harus 3 kali sehari, jangan lebih. Takut apa? Takut overdosis di sana. Ya, kalau menurut resep dokter, insya Allah cepat sembuh, gitu ya. Kemudian tadi kalau belajar teks prosedur itu menggunakan kata kerja, ya, kata kerja perintah. Misal apa tadi? Aduklah, tuanglah, kemudian masukkanlah, terus ambillah, potonglah, bisa. Siapkan, itu kata kerja, ya. Terus kemudian apa lagi? Ada kata penghubung katanya tadi. Ya, ada lalu, terus ada apa lagi? Kemudian ada lagi apa? Dan, ya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Itu kesimpulannya. Selanjutnya, sini untuk pembelajaran selanjutnya nih, kalian diharapkan nanti untuk membuat teks prosedur, ya, membuat teks prosedur dengan kelompok, boleh masing-masing kelompok kayak gini. Tapi nanti beda lagi dengan yang tadi ya. Tadi mah mungkin ada alpukat, tadi mah ada sebelah ceker, nanti cari lagi yang lain. Kemudian nanti diupload di TikTok masing-masing, mungkin ada yang punya TikTok ya, atau YouTube. Nah, nanti boleh diupload. Misal ini hasil dari kelompok apa ini? Anggrek itu misalkan teks prosedurnya judulnya membuat bolu pandan. Langkah-langkahnya, cara-caranya bagaimana, ya. Terus kemudian nanti kalau sudah diupload ya, diupload di TikTok atau di YouTube. Dimengerti? Rupanya cukup sekian ya. Terima kasih karena waktunya sudah habis ya untuk mengakhiri pelajaran. Silakan untuk KM disiapkan kembali. Jumlah merah kita membaca ada bulan.